Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Elo Faikoh dengan NIM 23051204291 dari kelas TII 23. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer di mana ini adalah tugas dari mata kuliah sistem operasi. Baik, selanjutnya kita pertama kali membahas apa itu pengertian dari memori. Pengertian memori sendiri, uh, memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan dalam komputer selama komputer ini menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itu, sebelum kita mematikan komputer, kita harus menyimpan semua data yang kita buat ke dalam media penyimpanan permanen di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk atau floppy disk. Baik, selanjutnya mari kita bahas sedikit sejarah tentang memori komputer. Memori komputer ini telah berkembang pesat sejak komputer pertama diciptakan. Dari sejak bentuknya besar seperti tabung vakum hingga menjadi seperti semikonduktor, teknologi memori telah mengalami revolusi menjadikannya lebih cepat, lebih kecil, dan lebih efisien hingga saat ini. Oke, next. Jadi di sini ada sedikit ringkasan tentang perkembangan memori komputer. Jadi perkembangan memori komputer dari generasi pertama ini dimulai pada tahun 1940-an, di mana memori komputer terbuat dari tabung vakum yang besar dan kurang efisien. Lalu pada generasi kedua, ini sudah mengalami perkembangan, yaitu memori generasi kedua ini dimulai pada tahun 1950-an, di mana memori inti magnetik mulai digunakan, menjadikan komputer lebih kecil dan lebih cepat. Lalu generasi ketiga dimulai pada tahun 1960-an. Memori semikonduktor seperti RAM dan ROM mulai diperkenalkan, membawa revolusi dalam teknologi memori. Seperti yang kita pakai sekarang ya, RAM dan ROM. Oke, lanjut pada fungsi memori komputer. Dibuatnya memori komputer tidak lain pasti memiliki fungsi. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Nah, fungsi dari memori yakni pertama, yaitu menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Lalu kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Ketiga, di sini ada sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Lalu selanjutnya ada menyimpan data semua aplikasi dan cache. Juga dapat digunakan untuk membackup data serta menyimpan data multimedia. Jadi di sini fungsi memori ada banyak, namun hanya beberapa yang saya sebutkan. Baik, lanjut ke materi inti, yaitu jenis-jenis memori. Klasifikasi memori ada banyak. Di sini saya
Pertama, menjelaskan memori berdasarkan volatilitas. Memori berdasarkan volatilitas di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang volatil dan non-volatil. Di mana volatil ini lebih banyak risiko kesalahan manual saat melakukan pencatatan dan membuat dokumen. Saluran komunikasinya terbatas, serta proses dan proyek yang lebih panjang dan memakan waktu. Sedangkan yang non volatil di sini akurasinya meningkat dalam pengelolaan angka dan pencatatan. Ada lebih banyak cara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, serta ada banyak peningkatan efisiensi dalam operasional sehari-hari. Di sini saya ingin menjelaskan memori utama atau main memory. Di sini memori utama itu ada dua, yaitu RAM dan ROM. Memori utama adalah jenis yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dengan CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori utamanya yaitu di sini RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatil, sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Sedangkan ROM, Read Only Memory, sama seperti RAM, perangkat ini dapat diakses secara langsung oleh CPU dan termasuk memori utama. Namun, ROM di sini memiliki sifat non-volatil sehingga data akan tetap tersimpan meski tidak ada daya sekalipun. Sebagai memori read only, data ROM hanya dapat dibaca alias tidak bisa dimodifikasi. Berikut adalah penjelasan lebih jelas tentang RAM. RAM kini hadir dalam berbagai bentuk, dari kapasitas berukuran megabyte atau gigabyte, kecepatan berukuran MHz atau HZ, dan juga arsitekturnya. Ketika Anda ingin menggunakan laptop atau komputer, perlu untuk mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Kebutuhan jenis RAM juga didasarkan pada pekerjaan yang Anda lakukan. Hal ini untuk memutakhirkan sistem komputer. Nah, di samping inilah bentuk RAM yang ada di dalam komputer. Oke, lanjut. Di sini ROM menjadi memori pembaca yang bersifat permanen, berbeda dengan RAM yang mengakses data acak secara sementara. Jadi di samping ini adalah bentuk ROM dalam komputer kita. Nah, dalam komputer yang sudah memiliki memori utama atau main memory, di sini ada juga yang namanya memori sekunder atau secondary memory. Memori sekunder ini merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal dengan sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Di sini secondary memory itu ada beberapa contoh, yaitu pertama HDD atau hard disk drive, di mana perangkat penyimpanan data ini adalah menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. HDD memiliki harga yang relatif murah dan kapasitas yang besar, namun
kecepatan aksesnya lebih lambat dibandingkan dengan SSD. Sedangkan SSD sendiri di sini atau solid state drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. SSD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat daripada HDD, namun harganya lebih mahal dan kapasitasnya lebih kecil. Lalu di antara HDD dan SSD, di sini ada juga optical disc, perangkat penyimpanan data yang menggunakan cakram optik untuk menyimpan data. Ini contohnya seperti CD, DVD, dan Blu-ray. Atau orang-orang dulu itu mengatakannya kaset ya, seperti piringan juga, namun berbeda dengan HDD. Ini adalah penjelasan lebih jelas tentang HDD. Untuk mengembangkan kinerja perangkat hard disk, sekarang ini banyak produsen yang berlomba-lomba meningkatkan teknologi HDD dalam segi penyimpanan dan ukuran drive yang lebih besar. Beberapa teknologi yang diperbaharui seperti teknik pergantian udara dalam drive dengan helium untuk mengurangi gesekan dan dukungan densitas area disk. Jadi ini adalah contoh dari gambar HDD, di mana di dalam HDD ini memiliki piringan yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Lalu di sini penjelasan tentang SSD. Secara umum, SSD ini merupakan penyimpanan generasi baru yang digunakan untuk PC maupun laptop. Kini SSD menggantikan hard disk mekanis tradisional yang kinerjanya terasa lebih cepat. Bisa diketahui sudah banyak laptop yang menggunakan SSD sebagai penyimpanannya dibandingkan hard disk karena kecepatannya yang lebih cepat ya. Ini adalah gambar hard disk seperti chip kecil ya, namun kecepatannya bisa mengalahkan hard disk. Lalu ini adalah optical disc. Sebagian besar itu ada 3 jenis optical disc yang tersedia seperti compact disc atau CD, digital versatile disc atau DVD, yang juga disebut digital video disc, yang biasanya menyimpan video-video atau film di dalamnya ya kalau zaman dahulu itu. Dan yang terakhir adalah Blu-ray disc. Ini adalah contoh dari gambar optical disc ya. Di sini juga ada memory case, di mana memory case ini adalah sebuah sistem memori tambahan yang disematkan pada aplikasi atau perangkat memori yang akan menyimpan data sementara secara otomatis dengan tujuan mempersingkat waktu pengambilan data pada CPU. Pada dasarnya, case memori adalah penyangga antara memori utama dan CPU. Itu ditempatkan di antara memori utama dan CPU. Selain itu, disinkronkan dengan kecepatan CPU. Ini saya ambil dari website exabytes.co.id dengan blog pengertian dari cache memory. Lalu di sini saya menarik sebuah kesimpulan bahwasanya memori komputer merupakan komponen penting yang memungkinkan komputer untuk menyimpan dan mengakses data. Terdapat 2 jenis memori komputer, yaitu memori utama dan memori sekunder tadi. Masing-masing jenis memori memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, sehingga pengguna perlu memilih jenis memori yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada sedikit kata-kata dari Steve Jobs. Teknologi bukanlah apa-apa. Yang penting adalah Anda memiliki keyakinan terhadap orang lain
bahwa mereka pada dasarnya baik dan cerdas, dan jika diberi alat, mereka akan melakukan hal luar biasa dengannya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.